Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai berikut. Lukas 24 ayat 46 berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seluruh umat Nasrani di atas permukaan bumi ini, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, merayakan tentang wafatnya Isa Al-Masih, dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 seluruh umat Nasrani memperingati hari Paskah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pengakuan iman rasuli, Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Dia harus mati, dia harus disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Wafatnya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus adalah untuk membayar hutang dosa manusia, supaya manusia itu diselamatkan, manusia itu ditebus melalui kehidupan Tuhan Yesus. Darahnya dan dagingnya sendiri menjadi tebusan akan dosa manusia. Firman Tuhan menyatakan, bahkan Pilatus sendiri menyatakan, bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi Yesus harus dihukum mati. Seharusnya manusia, saya dan saudara, yang akan dihukum mati. Tetapi karena kebaikan Allah, dia rela mati, dia rela disalibkan, supaya saya dan saudara dapat diselamatkan. Sebenarnya yang mengkhianati Tuhan Yesus adalah orang terdekatnya, yaitu seorang dari muridnya yang bernama Yudas Iskariot, menjual Tuhan Yesus dengan seharga 300. Petrus, seorang dari murid Tuhan Yesus, berkata, sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau, aku rela. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah mengkhianati aku 3 kali. Malam sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus, dia membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerendahan hati. Dan Yesus berkata kepada mereka, lakukanlah demikian. Kemudian Yesus mengadakan perjamuan kasih dengan murid-muridnya. Dia memecah-mecahkan roti. Katanya, makanlah roti ini sebagai makanan rohani dan ucapkanlah syukur. Lalu Yesus memberikan anggur kepada murid-muridnya. Minumlah, inilah darahku yang tercurah bagi kamu, dan jadikan ini menjadi minuman rohani bagimu, dan ucapkanlah syukur. Sebenarnya menghadapi kematian itu, Yesus sangat bergumul, dan kiranya Tuhan berkenan akan kelepasan dari penderitaan itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menginginkan kehendaknya, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kehendak Allah. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan, jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus berdoa sampai peluhnya, keringatnya berjagung-jagung. Dengan demikian, secara manusia, Tuhan Yesus juga berjuang menghadapi kematian itu. Tetapi Yesus mengutamakan kehendak Allah, firman Allah harus terlaksana. Kristus mati di atas kayu salib. Para imam, tokoh-tokoh agama, orang Farisi bersorak-sorak dan berkata, orang lain ia selamatkan,
tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dan mereka menyematkan mahkota duri di kening Yesus. Dan di salib itu tertulis INRI, Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Di kayu salib ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Sebahagian di antaranya adalah pertama, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kedua dia berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka. Yesus mengunjuk kepada orang banyak yang menyalibkan dia. Oleh karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus menoleh ibunya, Maria yang menangisinya. Dan dia berkata, Ibu, inilah anak. Yesus juga berkata, Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Dia berkata, aku haus. Kemudian dia tahu sudah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus dikuburkan di kuburan Yusuf Arimatea. Dan Yusuf Arimatea membantu Tuhan Yesus untuk memikul salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti yang sudah tertulis dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Demikian pagi-pagi pada hari Paskah, Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus, dan Salome datang ke kubur untuk ziarah menabur bunga. Tetapi apa yang mereka pikirkan berbeda dengan realita. Oleh karena ketika mereka sampai di kubur itu, kubur sudah terbuka dan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Yesus sudah mendahului murid-muridnya ke Galilea. Itu perkataan malaikat kepada perempuan itu. Dan perempuan itu menyampaikan kepada orang banyak bahwasanya Yesus sudah bangkit dari kematian. Dengan demikian tergenapi firman Tuhan yang berkata, Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, apa yang dapat kita ambil kesimpulan menjadi pembelajaran dan menjadi berkat kepada orang percaya, kepada saya dan kepada saudara. Berkat pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk keselamatan saya. Yesus Kristus membayar hutang dosa saya dan saudara melalui tubuhnya sendiri, melalui darahnya sendiri yang tercurah di atas bukit Kalvari. Dalam hal itu kita harus mensyukurinya, kita harus bertobat. Ketika kita terus terlena melakukan dosa, berarti kita terus-menerus menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang terdekat dari Tuhan Yesus, sebagai sahabat Tuhan Yesus. Janganlah kita seperti Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Jangan pula kita seperti Petrus yang kuat, ternyata dia juga tidak mengakui dia sebagai hamba Tuhan atau sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi marilah kita bersorak-sorak selalu mengatakan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sama seperti Yusuf Arimatea menyediakan tempat pembaringan untuk Yesus, dan dia juga memikul salib Tuhan Yesus Kristus.
Dan kita percaya bahwa Yesus Nazaret adalah Raja orang Yahudi, Raja kita, penolong, pendamping, dan pembebas kita. Raja kita, Allah kita, Yesus Kristus adalah yang kuat dan luar biasa. Tidak ada yang membukakan kubur itu, tetapi malaikat Tuhan membuka kubur itu, dan dengan kuasanya dia bisa keluar dari batu tersebut. Bagaimana Yesus bisa keluar dari batu, demikian juga kita boleh keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi dengan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah lambang kemenangan bagi saya dan saudara. Tidak hanya kemenangan secara iman, tetapi kemenangan secara universal. Yesus Kristus menang, saya menang, kita menang, saudara-saudara juga menang. Selamat Paskah, selamat memperingati kemenangan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan, supaya kami memahami firman Tuhan dan dapat melakukan firman-Mu, serta dapat mengucapkan syukur atas besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kami, rela disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, menyatakan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Dengar kabulkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur, menjadikan kehendak Tuhan yang terjadi. Amin.